Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, Haris Marujayani. Hari ini saya akan membahas tentang materi-materi yang lainnya lagi, yaitu tentang materi bahan beton. Oke, yang pertama, pengertian dari beton itu apa sih? Jadi beton itu sendiri didefinisikan sebagai campuran dari semen Portland atau semen hidrolik lainnya dengan agregat halus, agregat kasar, dan air. Nah, bisa juga ditambahkan dengan bahan-bahan aditif atau bahan tambah lainnya. Oke, selanjutnya apa saja sih keunggulan dari beton? Yang pertama, ya, adanya banyak ketersediaan bahan dasar. Jadi, air, pasir, dan kerikil ini dapat tersedia di setiap daerah. Harga materialnya itu juga sangat murah, mudah sekali pengolahannya, transportasinya juga murah, semennya juga mudah sekali didapatkan di pasaran. Nah, selain itu dia juga banyak banget. Kalau misalkan kita pengen nyari pasir, itu kan tergantung dengan daerahnya ya. Jadi kita bisa pesan pasir apa aja tuh yang sesuai sama ketentuan dari mutu beton kita. Lalu ada juga kemudahan dalam proses pelaksanaannya. Jadi di sini pengangkutan bahannya mudah, dapat dilakukan terpisah. Nah, beton sendiri juga dapat dipakai untuk berbagai jenis struktur seperti pondasi, bangunan, jalan, apalagi ya, landasan bandara juga bisa. Nah, kalau yang beton ringan juga bisa dipakai untuk blok beton, untuk beton bertulang, jadi macam-macam banget. Nah, selanjutnya ada yang namanya kemampuan beradaptasi yang baik. Ini maksudnya apa sih? Jadi maksudnya beton di sini kan bersifat monolit atau bisa dicor jadi satu. Nah, ini dapat dicetak dengan berbagai jenis, berbagai bentuk, dan berbagai ukuran, sehingga dia dapat diproduksi dengan secara massal, dengan berbagai cara, dan dengan metode pengerjaan yang sederhana. Lalu yang terakhir adalah pemeliharaannya yang minimal. Jadi secara durabilitas atau ketahanannya beton itu sangat tinggi nih. Nah, dia juga tahan terhadap korosi, nggak perlu perawatan yang ribet-ribet. Jadi untuk perlindungan, untuk curingnya dia juga mudah sekali. Nah, selain itu dia juga sangat tahan terhadap bahaya kebakaran. Next, ada kelemahan beton. Jadi kelemahan beton itu sendiri yang harus diperhatikan, yang pertama, karena beton itu gede, jadi berat sendirinya juga pasti besar. Nah, selain itu kekuatan tariknya dia juga lebih kecil jika dibandingkan dengan kekuatan tekannya. Lalu ada yang kita lebih sering wanti-wanti atau was-was itu ya, itu beton itu sendiri tuh gampang banget buat retak, buat pecah. Nah, itu kita tuh harus benar-benar hati-hati nih di sini. Nah, kualitas betonnya sendiri itu juga sangat tergantung dengan cara pembuatannya. Kalau misalkan dia pembuatannya nggak benar, ngitungnya salah, ngukurnya salah, nimbangnya salah, ukurannya berbeda, nah itu pasti kualitas betonnya juga akan terpengaruh. Lalu untuk struktur beton sendiri ya, itu dia sangat sulit untuk dipindahkan. Jadi untuk struktur beton itu karena dia udah dicor di tempat, nggak bisa tuh dipindah-pindah lagi. Kayak kalau kita mau mindah rumah tinggal diangkat aja gitu, tidak semudah itu ya teman-teman. Lalu kita masuk pada jenis-jenis beton. Nah, ini lebih kompleks lagi. Jadi ada beton menurut kekuatan tekan yang diterima. Nah, beton menurut kekuatan tekan yang diterima ini ada 3 jenis nih. Yang pertama, ada beton kelas 1 dengan mutu B0 dan B1. Artinya kekuatan tekan yang didapatkan diterima sebesar 0 sampai 125 kg per cm. Lalu untuk beton kelas 2 itu mutunya K125, K175, dan K225. Artinya apa? Artinya kekuatan tekan yang dapat diterima dia sebesar 125
sampai 250 kg per cm persegi. Lalu untuk beton kelas 3 dengan mutu kekuatan di atas K225. Nah, ini beton mutu tinggi biasanya. Dia biasanya di atas 225 sampai 350 kg per cm persegi. Nah, ini pasti banyak teman-teman yang belum tahu ya, maksudnya kilogram per cm persegi itu apa sih? Jadi contohnya aja di sini, misalkan kita ada di beton kelas 3 ya, di beton mutu tinggi itu kan di atas 225 sampai 350. Misalkan saja ternyata beton tersebut mutu kekuatannya adalah 300 kg per cm persegi. Maksudnya apa? Maksudnya pada luasan 1 cm persegi itu dia dapat menahan beban sebesar 300 kg. Wow, berarti dia udah gede banget tuh mutunya ya. Hanya pada luasan 1 cm persegi aja dia bisa menahan beban 300 kg. Bayangkan betapa gedenya kekuatannya. Oke. Next, ini ada beton menurut fungsi penggunaan betonnya. Jadi ada 3 nih. Yang pertama ada yang namanya beton ringan, beton normal, dan beton mutu tinggi. Ini tergantung pada apa? Tergantung pada kuat tekan serta fasnya. Jadi kalau yang beton ringan itu biasanya kuat tekannya sekitar 100 kg per cm persegi. Nah, seperti yang pernah kita bahas pada bab semen sebelumnya, jadi nilai fas itu kan akan berpengaruh pada kuat tekan ya. Jadi semakin besar nilai fasnya, maka kuat tekannya juga akan semakin rendah. Nah, ini bisa dibuktikan di sini nih teman-teman. Jadi nilai fasnya untuk beton ringan yang kuat tekannya hanya sekitar 100 kg per cm persegi itu adalah 0,6 sampai 0,7. Berarti nilainya itu udah gede banget nilai fasnya. Lalu untuk yang beton normal itu kisarannya antara 100 sampai 400 kg per cm persegi nih kuat tekannya. Nah, fasnya ini dia udah semakin kecil lagi, mengerucut lagi. Jadi fasnya hanya di antara 0,4 sampai 0,6 aja. Dia nggak lebih dari itu. Lalu untuk yang beton mutu tinggi berarti kan kuat tekannya semakin tinggi lagi. Ya, sekitar 450 hingga 700 kg per cm persegi. Nah, kita bisa lihat nih di sini nilai fasnya dia semakin kecil lagi, yaitu 0,3 sampai 0,4. Jadi udah dapat dibuktikan ya. Jadi semakin kecil nilai fasnya, maka kuat tekannya dia akan semakin tinggi. Semakin besar nilai fasnya atau faktor air semennya, maka kuat tekannya juga akan semakin rendah. Gitu teman-teman. Nah, sekarang kita masuk pada bahan campuran beton. Apa aja sih bahan campuran untuk beton? Oke, kita udah bolak-balik nih bahas masalah ini ya. Ada agregat kasar, agregat halus, lalu ada semen, ada air. Kalau mau ditambahin sama aditif juga bisa. Nah, ini adalah prosentasenya. Jadi yang pasti prosentase dari agregatnya itu yang paling gede. Baru setelah itu prosentase semennya. Setelah prosentase semennya dikasih prosentase air. Nah, yang paling kecil itu adalah prosentase dari bahan aditifnya atau bahan tambahnya. Kayak gitu. Lalu, nah ini ya, ini udah mulai ke detail-detailnya nih untuk agregat. Jadi, kandungan agregat dalam campuran beton itu sebesar 50 hingga 70% dari total volume betonnya. Ini untuk beton normal ya, dengan catatan ini untuk beton normal. Kalau untuk beton mutu tinggi atau beton ringan itu beda lagi persentasenya ya teman-teman ya. Lalu yang kedua, dengan komposisi yang sangat besar ini, maka fungsi dari agregatnya itu adalah sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena dia di sini sebagai bahan pengisi. Kalau misalkan dia tidak sesuai dengan ketentuan, maka kuat tekan dari betonnya tidak akan mencapai kekuatan optimum. Jadi harus diingat-ingat. Agregat juga dibedakan menjadi dua ya. Ada yang namanya agregat alam, ada yang namanya agregat buatan. Nah, lalu berdasarkan ukurannya agregat itu sendiri juga dibagi jadi dua nih. Ada agregat halus, ada agregat kasar yang sering kita bahas sama-sama juga nih di sini. Lalu ada berdasarkan berat jenisnya, dia juga dibagi menjadi tiga, yaitu agregat ringan, normal, dan agregat
berat. Nah, ini udah mulai masuk ke detail-detailnya ya teman-teman ya. Untuk agregat kasar sendiri, itu ukuran butirannya antara 5 mm hingga 40 mm. Ini menurut standar ASTM. Sedangkan kalau British Standard atau BS itu kisarannya ada di 4,8 mili sampai 40 mm. Nah, jadi nggak terlalu jauh beda lah ya, antara 4,75 sampai 40 mm-an. Nah, pada pekerjaan beton, ukuran agregat ini biasanya kurang dari 40 mm. Nah, untuk yang ukuran agregatnya lebih besar dari 40 mm biasanya dipakai pada konstruksi pondasi, makadam, batu kali, pekerjaan tanggul, bronjong, bendungan, dan banyak lagi yang lainnya. Lalu istilah yang dipakai untuk agregat itu macam-macam, ada kerikil, ada split, batu pecah, kericak, dan masih banyak lagi yang lain. Untuk ukuran dari agregat halusnya kisarannya yaitu 0,075 sampai 5 mm. Berdasarkan volumenya, ini dalam beton normal pasir itu menempati 30 sampai 45% dari volume beton seluruhnya. Jadi fungsi pasir secara umum nih akan mengisi rongga-rongga yang terbentuk di antara kerikil atau agregat kasarnya. Itu ya. Jadi kalau ada agregat kasar yang dimasukkan ke dalam beton untuk bahan atau material pengisinya, nanti kan pasti banyak rongga-rongga. Nah, yang isi rongga-rongganya itu apa? Yang isi rongga-rongganya ini ya ini pasir ini atau agregat halus ini. Oke, sekarang kita masuk pada agregat ringan ya. Nah, agregat ringan ini biasanya digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan beton ringan. Kemampuan bebannya dia di bawah 100 kg per cm persegi. Nah, berat isinya kisarannya adalah 350 hingga 300 kg per meter kubik. Nah, itu untuk yang agregat kasar. Sedangkan untuk yang agregat halus, biasanya berat isinya adalah 750 hingga 1200 kg per meter kubik. Untuk agregat normal, biasanya dihasilkan dari pemecahan batuan dengan kuore atau langsung dari sumber alamnya. Nah, pemecahannya biasanya manual nih. Berat jenisnya kisarannya antara 2,5 sampai 2,8. Dan ini sebagai catatan ya, dia tidak boleh kurang dari 1,2 kg per desimeter kubik. Jadi fungsinya dia adalah untuk beton normal biasanya. Nah, ini ada beberapa jenis agregat berdasarkan bentuknya ya. Nanti ada agregat bulat, bersudut, agregat pipi, panjang. Ini akan kita bahas pada next video ya teman-teman. Oke, sampai sini saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi dari agregat yang lebih spesifik lagi. So, stay tune pada YouTube saya. Nanti tunggu aja ada materi-materi menarik apalagi yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.